Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Abida dengan NIM G0025206 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi dengan blok 2.3 tentang sistem neuroendokrin dan indera. Baik, kita masuk ke soal laporan pertama yang dimana Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin melambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya itu sering bergetar sendiri saat sedang santai. Nah, dokter mendiagnosis bahwa Pak Arjo ini menderita penyakit Parkinson, yang dimana dia tuh penyakit dari neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, yang A, itu penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jadi jelaskan letak anatomi dari substansia nigra. Nah, yang kedua itu ada substansia nigra itu adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Nah, yang ketiga yang dimana itu ada substansia nigra yang berada di area batang otak. Jadi jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak, yaitu truncus encephalicus. Baik, kita masuk ke letak anatomi di substansia nigra. Jadi, substansia nigra itu dia itu terdiri dari apa aja? Ada pars compacta dan pars reticulata. Yang dimana substansia nigra itu yang hitam ini ya. Nah, yang dimana di pars compacta sendiri dia itu terletaknya di bagian apa? Dia terletak di bagian dorsal dari substansia nigranya. Nah, dia itu mengandung dari neuron dopaminergic. Nah, dia itu berpigmen gelap dan mengandung dari neuromelanin. Terus dia itu berperan penting dalam apa? Dalam kontrol gerakan, yang dimana nanti bakal didegenerasi pada bagian ini yang menyebabkan penyakit Parkinson. Terus di pars reticulata yang dimana dia tuh terletak di bagiannya ventrikalnya substansia nigra. Nah, dia tuh neuronnya itu lebih jarang dan kurang berpigmen. Nah, fungsinya sendiri tuh dia tuh untuk apa? Dia tuh jalur keluaran dari ganglia basalis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke jelaskan struktur anatomi di ganglia basalis. Jadi struktur untuk ganglia basalisnya sendiri itu dia tuh apa? Dia tuh kumpulan inti atau nukleus yang di dalam otak besar. Nah, nanti dia tuh berperan penting dalam mengatur gerakan, terus untuk tonus otot, dan dia tuh bakal mengkoordinasikan gerakan. Nah, untuk di ganglia basalis itu ada apa aja? Dia tuh ada nukleus caudatus yang dimana dia tuh badan, terus ada thalamus, ada nukleus subthalamicus, terus habis itu ini ada globus pallidus yang bagian internus, ada globus pallidus yang bagian externus, terus dia tuh juga ada putamen dan ada nukleus caudatus. Nah, untuk penjelasannya yang dimana untuk di corpus striatum, nah dia itu terdiri dari apa? Dia itu terdiri dari nukleus caudatus dan putamen. Nah, yang dimana nukleus caudatus sendiri dia itu seperti huruf C yang terdiri atas kepala kan, ataupun badan dan ekor. Nah, sedangkan putamen itu terletak di lateral terhadap di globus pallidus yang berperan untuk apa? Untuk bakal menerima informasi dari korteks cerebri. Sedangkan kita lanjut ke globus pallidus. Globus pallidus kan terbagi menjadi 2, ada yang externus maupun internus. Nah, yang externus sendiri dia tuh yang bagian luar, yang dimana dia tuh berperan dalam modulasi sinyal. Sedangkan kalau misalnya yang globus pallidus yang interna dia tuh kan bagian dalam. Jadi dia tuh merupakan jalur utama dari ganglia basalis ke thalamus dan batang otak. Terus kita masuk ke substansia nigra. Substansia nigra itu kan tadi ada 2 kan, di pars compacta maupun pars reticulata. Nah, untuk yang kompakta sendiri dia tuh bakal mengandung si neuron dopaminergic. Sedangkan kalau misalnya yang pars reticulata dia tuh berfungsi sebagai jalur outputnya yang dimana dia tuh mirip dengan GPI. Nah, kita masuk ke nukleus subthalamicus yang terletak di bagian bawahnya thalamus. Nah, dia tuh berperan penting dalam apa? Dia tuh untuk mengontrol aktivitas motorik, terus dia tuh bakal mengirimkan eksitasi ke globus pallidus yang internus dan ke substansia nigra di bagian pars reticulata. Kita lanjut ke bagian
jelaskan secara berurutan anatomi yang penyusun anatomi trunkus encephalitis. Jadi untuk trunkus encephalitis sendiri dia tuh apa? Dia tuh adalah bagian dari sistem saraf yang dimana dia tuh menghubungkan otak besar dengan medula spinalis, dari mana nanti batang otak itu tersusun atas 3 bagian, dari atas ke bawah, yaitu ada mesencephalon, terus ada pons sama medula oblongata. Nah, jadi untuk potongan di bagian otak yang dari tampak samping, jadi dia itu terdiri dari ada mesencephalon, ini otak tengah, terus ada yang bagian pons, ada medula oblongata dan medula spinalis. Nah, kita masuk ke bagian penjelasan, yang dimana kan urutannya yang pertama ada mesencephalon. Nah, dia tuh bagian dari atas batang otak, yang dimana nanti dia bakal menghubungkan pons dengan desencephalon. Terus nanti dia tuh mengandung substansia nigra yang nukleusnya itu terdiri dari, terus ada nukleus dan nervusnya itu dari nervus 3 maupun nervus 4. Nah, terus habis itu ada pusat refleksi visual dan auditorik yang mana dia berperan dalam kontrol gerakan mata dan koordinasi gerakan. Nah, yang kedua itu ada pons. Pons sendiri itu terletak di bawahnya mesencephalon, yang dimana dia tuh bakal menghubungkan dari cerebrum, cerebellum maupun medula oblongata. Nah, dia tuh mengandung dari nervus apa aja? Dari nervus 5, nervus 6, 7 maupun 8. Terus terus nanti dia tuh bakal berperan untuk apa? Berperan untuk pengaturan pernapasan. Dia tuh bakal pengaturan pernapasan, terus nanti keseimbangan maupun gerakan di wajah. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah medula oblongata. Medula oblongata sendiri itu dia tuh terletak di bagian mana? Di bagian terbawahnya batang otak, yang mana bakal berlanjut menjadi medula spinalis kan. Nanti dia bakal mengandung dari nervus 9, 10, terus 11 maupun 12. Nah, nanti dia tuh bagian pusat di vital tubuhnya itu untuk apa? Untuk pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, menelan, batuk maupun bersin ataupun muntah. Baik, sekarang kita lanjut untuk ke bagian soal laporan yang kedua, yang dimana ada Pak Joko, seorang pria yang berusia 60 tahun, tiba-tiba itu mengalami pusing, berputar ataupun yang disebut vertigo yang sangat hebat. Nah, penglihatannya itu ganda dan dia tuh kesulitan untuk menelan saat sedang makan siang. Nah, ia juga merasakan separuh badan kirinya itu mendadak lemas. Nah, keluarganya itu segera membawa ke IGD, yang dimana setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepalanya, si dokter itu mendiagnosis bahwa Pak Joko ini mengalami stroke di bagian batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, ini ada 3 soal, yang dimana yang A sendiri itu jelaskan sistem vaskularisasi dari circulus arteriosus Willisi. Terus yang kedua ada jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi di bagian batang otak, yaitu ada mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Terus yang ketiga itu ada gejala pada wajah dan mata Pak Joko itu terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Nah, batang otak sendiri itu apa? Dia itu tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Nah, itu jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsinya. Nah, yang nukleusnya itu tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, kita masuk ke soal yang pertama, itu untuk jelaskan sistem vaskularisasi dari circulus arteriosus di Willisi. Jadi, dia itu terdapat apa aja? Nah, dia itu terdapat dari arteri carotis interna, dexter et sinister. Terus habis itu ada namanya arteri cerebri bagian anterior di dexter et sinister. Terus habis itu ada arteri komunikan posterior di bagian dexter et sinister dan arteri vertebralis dexter et sinister. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yang dimana arteri carotis interna bagian dexter et sinister. Dia itu untuk apa? Dia itu bakal menyuplai sebagian besar di otak di bagian anterior, yang mana nanti dia bakal memberikan cabang untuk dia tuh memberikan cabang yang berupa apa? Arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, setelah itu ada arteri cerebri cerebri anterior di bagian dexter et sinister, dan dia itu untuk menghubungkan nanti dia tuh bakal dihubungkan oleh apa? Oleh arteri
communicans anterior. Sedangkan yang ketiga itu ada arteri communicans posterior bagian dexter et sinister. Nah, dia tuh bakal menghubungkan apa? Menghubungkan sistem carotis interna dengan sistem vertebrobasilaris. Terus kita masuk ke arteri cerebri bagian posterior dexter et sinister. Nah, dia tuh bakal dia tuh kan merupakan cabang dari terminal dari arterinya basilaris. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada arteri vertebralis dexter et sinister yang mana dia tuh bercabang untuk membentuk apa? Membentuk di arteri basilaris yang menyuplai batang otak, cerebellum, dan bagian si posterior batang otak. Nah, ini untuk arteri-arterinya. Bagian ada arteri cerebri anterior dexter dan arteri cerebri anterior bagian sinister. Terus ada arteri communicans anterior, arteri carotis interna bagian sinister, arteri carotis interna bagian dexter. Terus habis ada arteri cerebri media bagian sinister, arteri cerebri media yang bagian dexter. Terus ini ada arteri communicans posterior yang dexter et sinister. Terus ada arteri cerebri posterior yang dexter et sinister juga. Terus ini ada arteri basilaris dan ada arteri vertebralis dexter et sinister. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang nomor 2, yaitu jelaskan 3 anatomi penyusun utama di bagian struktur anatomi batang, yaitu batang otak, yaitu dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, ini kita masuk ke bagian yang mesencephalon terlebih dahulu. Ini yang dimana dia tuh terdiri dari apa aja. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu untuk mesencephalon itu dia tuh apa? Dia tuh bagian yang paling superior dari batang otak, yang dimana dia tuh terletak di antara apa? Di antara diencephalon dan pons. Nah, dia tuh struktur pentingnya itu terdiri dari tegmentum mesencephali. Tegmentum mesencephali itu nanti dia tuh terdiri dari apa? Colliculus superior dan colliculus inferior. Terus nanti colliculus superior itu berperan untuk apa? Dia tuh untuk berperan refleks dari penglihatan, sedangkan kalau yang colliculus inferior itu untuk berperan refleks dari pendengaran. Nah, terus yang kedua itu ada tegmentum mesencephalin. Dia tuh untuk apa? Dia tuh untuk mengandung dia tuh terdiri dari apa? Dia tuh terdiri dari nukleus ruber dan formasi reticularis, dan dia tuh berbagai traktus saraf. Terus yang ketiga tuh terus dia tuh terdiri dari apa? Dia tuh terdiri pedunculus cerebri atau crus cerebri, dan dia tuh berisi serabut motorik yang menghubungkan korteks cerebri dengan batang otak dan medulla spinalis, dan dia tuh ada substansia nigra sendiri yang dimana dia tuh berperan dalam kontrol gerakan dan menghasilkan dopamin. Nah, fungsi-fungsinya itu untuk apa? Refleks visual dan auditorik, terus pengaturan gerakan tubuh maupun jalur pengantar impuls sensorik ataupun motorik. Nih, untuk di bagian-bagiannya ada crus cerebri, substansia nigra, terus ada tegmentum, terus habis itu ada reticulation formation, tectum, posteriornya itu ada, terus habis itu ada colliculus superior, aqueductus cerebral, terus habis itu ada central greater, medial lemniscus, terus habis itu ada pedunculus cerebri. Nah, itu untuk bagian-bagian dari di mesencephalon. Selanjutnya kita masuk ke bagian pons, yang dimana pons sendiri itu dia tuh terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata. Nah, nanti dia tuh bakal di permukaan anteriornya terdapat tonjolan yang dibentuk oleh apa? Oleh serabut saraf dari transversal. Nah, struktur pentingnya itu ada apa aja? Jadi di pons itu struktur pentingnya itu terdiri dari basis pontis. Nama dia tuh mengandung apa? Serabut kortiko spinal dan nukleus pontin. Terus habis itu ada tegmentum pontis, dan dia tuh mengandung apa? Mengandung berbagai nukleus saraf dari kranial dan informasi reticularis, dan dia tuh terdiri dari nervus cranialis yang berhubungan dengan pons. Jadi di nervus yang dari pons itu nervusnya itu apa aja? Ada nervus 5, nervus 6, nervus 7 maupun 8, yang dimana 5 itu dari trigeminus, terus nervus 6 itu dari abducens, terus habis itu nervus 7 dari facialis, dan nervus 8 itu terdiri vestibulocochlearis. Nah, fungsinya itu untuk apa? Dia tuh untuk menghubungkan antara cerebrum dan cerebellum. Terus dia tuh mengatur pernapasan, dia tuh mengontrol gerakan di wajah, dan dia tuh berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Selanjutnya kita masuk ke yang medulla oblongata. Medulla oblongata sendiri
Dia itu dia tuh dari bagian yang paling inferior di batang otak yang nanti bakal berlanjut menjadi medula spinalis. Nah, bagian penting-pentingnya itu ada apa? Ada piramida yang dimana dia tuh berisi dari traktus corticospinalis yang terjadi dari pengilangan serabut motorik, yaitu Descustaceo pyramidum. Dan yang kedua ada oliva yang dimana dia tuh berisi nucleus olivaris yang inferior yang menghubungkan dengan apa? Dengan koordinasi gerakan. Terus yang ketiga ada formasi reticularis yang itu mengatur kesadaran dan fungsi otonom. Nah, nervus dari medula oblongata itu apa aja? Dia tuh ada nervus 9 yaitu glossopharyngeus, terus nervus 10 itu nervus vagus, nervus 11 itu nervus accessorius, dan nervus 12 itu nervus apa? Nervus hypoglossus. Nah, fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, terus dia itu juga mengatur tekanan darah, terus dia juga mengontrol pernapasan, dan dia tuh mengatur refleks dalam menelan, batuk maupun bersin dan muntah. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian nomor yang terakhir, yaitu jelaskan nervus kranial yang nukleusnya itu atau tempat keluarnya itu terletak di bagian pons. Terus dia tuh dari nomor, nama, dan fungsinya. Nah, jadi untuk pons sendiri itu apa? Jadi pons sendiri itu dia tuh tempat keluarnya beberapa saraf kranial. Nah, yaitu dari nervus cranialis, dari nervus 5, nervus 6, 7 maupun 8. Jadi pertama kita masuk ke nervus cranialis yang bagian 5, yaitu dari nervus trigeminus. Nah, dia itu tempat keluarnya dari permukaan lateral pons. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sensorik wajah, terus sensorik kornea, rongga hidung maupun rongga mulut. Nah, untuk motoriknya itu nanti ototnya itu pengunyahan. Terus yang kedua ada nervus 6, yaitu nervus apa? Nervus abducens. Nah, dia itu nomornya itu dia tuh kan nomor 6, terus tempat keluarnya itu apa? Di sulcus pontomedularis. Nah, fungsinya sendiri itu apa? Menginervasi otot dari rectus lateralis, terus dia tuh bakal menggerakkan bola mata ke arah lateral. Terus habis itu yang ketiga itu ada nervus cranialis bagian 7 yang dimana itu nervus facialis. Nah, dia itu kan tempat keluarnya dari apa? Dari sudut cerebropontine yang dimana dia tuh fungsinya untuk mengontrol otot ekspresi wajah, terus dia tuh membantu sekresi air mata dan saliva, terus dia tuh juga mengantarkan sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah. Terus kita masuk ke nervus cranialis di bagian 8 yang dimana itu dari nervus vestibulocochlearis. Dia tuh tempat keluarnya cerebellopontine angle yang fungsinya itu untuk apa? Untuk bagian koklearnya itu untuk pendengaran, bagian vestibularnya itu untuk apa? Keseimbangan dan untuk orientasi tubuh. Nah, ini pons sendiri yang dimana itu terdiri dari nervus 5, nervus 6, nervus 7 maupun nervus 8. Baik, mungkin untuk penjelasan yang saya berikan udah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.